Namanya Sidata Haryadi dan Tiffany Budiono. Jadi kami akan mempresentasikan hasil laporan kami selama live-in pesantren. Berikut adalah videonya. Apa itu pernikahan beda agama? Pernikahan sendiri adalah proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan pernikahan beda agama, atau bisa disebut juga sebagai pernikahan antar agama, adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Sebagai contoh, adalah pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Hukum pernikahan beda agama dalam Islam. Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Yang kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Dan yang ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim. Sama adanya musyrik atau ahli kitab. Menurut Sudi pada tahun 1994, halaman 4, dan Syarifuddin pada tahun 2006, halaman 133 sampai 135. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada Qiyas Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya, perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya, laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Kategori yang kedua, ahli kitab adalah sebutan umum dari umat Islam bagi kaum yang memiliki agama dengan kitab suci, terutama agama Yahudi dan kaum Nasrani. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu halal juga bagi mereka. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan mereka pasangan gelap, siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ketiga adalah ayat lain tentang larangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-muslim juga didasarkan pada Qiyas Al-Mumtahan ayat 60 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya.
Jadi saya akan menjelaskan mengenai persamaan. Pernyataan Paulus dalam 2 Korintus pasal 16 ayat 14 sampai 15 mengatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?" Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya." Kata sepadan dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau corresponding to himself dapat juga berarti melengkapi. Kesepadan ini dapat mencakup banyak hal. Contohnya, hal latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dan lain sebagainya. Jadi, pada intinya, agama Kristen mengajarkan untuk mencari pasangan yang seiman dan sepadan. Hal tersebut sama dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Untuk perbedaan antara agama Islam dan agama Kristen, dalam agama Islam sendiri lebih ketat dalam pernikahan beda agama. Contohnya, apabila orang beragama Islam menikah dengan orang yang bukan agama Islam atau berbeda agama, maka pernikahan itu tidak dianggap sah. Namun, dalam agama Kristen tidak ada larangan pernikahan beda agama. Karena dalam agama Kristen lebih menyarankan menikah dengan orang yang sepadan dan seiman, seperti apa yang Alkitab bilang pada 2 Korintus pasal 16 ayat 14 sampai 16. Kedua agama sama-sama melarang pernikahan beda agama. Hal tersebut terjadi dikarenakan kedua agama tersebut menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga. Tantangan dalam pernikahan beda agama adalah terletak pada perbedaan keyakinan yang dapat menyebabkan perbedaan prinsip atau pendapat. Hal tersebut yang ditakutkan terjadi oleh agama tersebut apabila terjadi pernikahan beda agama. Walaupun pandangan kedua agama tidak sepenuhnya sama atau mirip, hal tersebut patut untuk dihargai untuk menciptakan perdamaian yang hidup dalam hidup, karena dari perbedaan pandangan muncul kekayaan agama dan perspektif atau sudut pandang. Dari situ pun kita dapat belajar mengenai agama lain agar tidak muncul kesalahpahaman yang dapat menjadi masalah. Sekian dan terima kasih.